Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, bagaimana kabar kalian nak hari ini? Pak Ari berharap semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, jumpa lagi dengan Pak Ari di video pembelajaran online. Pada kali ini Pak Ari akan menjelaskan materi yang ada di tema 8 subtema 1 mata pelajaran IPA. Tapi seperti biasa anak-anak, marilah ayo kita awali kegiatan belajar pada hari ini dengan membaca basmalah, dengan harapan semoga kalian dijadikan oleh Allah anak yang rajin, anak yang cerdas, dan anak yang berprestasi, serta diberikan kemudahan oleh Allah memahami materi yang akan Pak Ari sampaikan. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, silakan kalian perhatikan, kalian dengarkan agar kalian bisa memahami materi yang Pak Ari jelaskan. Pada kesempatan kali ini anak-anak, Pak Ari akan menjelaskan materi di tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Anak-anak, kalian kemarin sudah belajar tentang apa itu gaya, apa itu gerak ya. Untuk kali ini akan kita perdalam lagi, akan kita ulangi lagi ya, agar kalian lebih memahami apa itu gaya dan apa itu gerak. Untuk yang pertama anak-anak, perlu kalian ingat, perlu kalian ketahui anak-anak, gaya itu dapat berupa tarikan dan dorongan ya. Kalau menarik berarti mendekatkan benda itu dengan tubuh kita. Kalau mendorong berarti menjauhkan benda tersebut dari tubuh kita. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak, serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Lah, di layar sudah Pak Ari contohkan salah satu aktivitas petani saat membajak sawah, di mana aktivitas tersebut anak-anak memanfaatkan gaya sehingga gaya menjadi bergerak. Anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, untuk mengukur besar kecilnya gaya ya, untuk mengukur besar kecilnya gaya, kalian bisa menggunakan alat yang disebut dinamometer. Pak Ari ulangi, alat untuk mengukur besar kecilnya gaya itu disebut dinamometer. Sedangkan satuan gaya adalah Newton. Satuan tersebut diambil dari penemu gaya gravitasi kemarin ya, yaitu Bapak Isaac Newton ya. Untuk mengabadikan namanya, maka nama beliau digunakan untuk satuan gaya, yaitu Newton. Berikutnya anak-anak, silakan kalian perhatikan layar yang ada di depan kalian ya. Sebelum Pak Ari menjelaskan dengan gambar yang ada di layar, anak-anak masih ingat nak, apa itu gerak ya? Kalau gaya tarikan dan dorongan, kalau gerak adalah perpindahan kedudukan benda terhadap benda lainnya. Lah, pada layar itu sudah Pak Ari contoh dua buah gambar. Ada gambar A dan ada gambar B. Gambar A ada anak yang sedang menarik meja. Sedangkan gambar B ada anak yang sedang mendorong meja. Kira-kira dari kedua gambar tersebut anak-anak, manakah yang gaya menjauhi tubuh dan mendekati tubuh ya? Dari dua gambar itu, mana gaya yang menjauhi tubuh
dan mana gaya yang mendekati tubuh? Anak-anak bisa menjawab? Pintar, sesuai yang Pak Ari jelaskan tadi anak-anak G. Yang menjauhi tubuh berarti kita sedang melakukan dorongan, berarti gambar A. Sedangkan yang mendekati tubuh adalah gambar, maaf, yang menjauhi tubuh adalah gambar B. Sedangkan yang mendekati tubuh adalah gambar A. Posisi anak yang sedang menarik meja. Lah, anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, dari kedua gambar tersebut kalian bisa mengetahui apa perbedaan gaya dan gerak. Kalian sudah paham anak-anak bahwa gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Maka tarikan dan dorongan yang diberikan oleh anak perempuan terhadap ayunan yang dinaiki anak laki-laki disebut dengan gaya, ya. Ditarik dan didorong itu disebut gaya. Gaya yang diberikan oleh anak perempuan dapat membuat ayunan bergerak. Saat anak perempuan memberikan gaya, kita juga bisa mengamati bahwa kedudukan ayunan yang dinaiki oleh anak laki-laki selalu berubah. Jika anak perempuan memberikan tarikan, ayunan akan bergerak mundur mendekati anak perempuan, ya. Sebaliknya, jika anak perempuan memberikan dorongan, ayunan bergerak maju menjauhi anak perempuan tersebut. Dengan demikian anak-anak, gaya itu dapat disebut sebagai perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya. Nah, dari sini anak-anak bisa kita simpulkan bahwa besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda itu mempengaruhi geraknya benda. Jika kalian memberikan gayanya besar, ya, maka semakin cepat gerak benda. Jika anak perempuan itu tadi menarik anak laki-lakinya dengan kuat, ya, setelah itu mendorongnya dengan kuat, maka ayunan akan bergerak dengan cepat, ya. Sebaliknya, makin kecil gaya yang diberikan, maka akan lambat pula gerak benda tersebut. Nah, di layar sudah Pak Ari tayangkan perbedaan antara gaya dan gerak, ya. Kalau gaya adalah tarikan dan dorongan, sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya. Nah, contoh penerapan gaya dan gerak itu nak banyak sekali, ya. Di LKS kalian halaman 9, contohnya tadi seperti yang Pak Ari lihatkan di layar kalian, ada ayunan. Nah, selain ayunan anak-anak, ada juga jungkat-jungkit, ya. Gerak jungkat-jungkit itu dipengaruhi oleh berat badan, berat kuasa, jarak beban ke titik tumpu, dan jarak kuasa ke titik tumpu, ya. Jungkat-jungkit itu akan seimbang jika besar gaya pada kedua sisinya sama besar. Selain ayunan, selain jungkat-jungkit, ada juga ketapel, ya. Apakah kalian tahu nah apa itu ketapel, ya? Ketapel itu kalau dulu namanya setip, ya. Ketapel ini memanfaatkan gaya pegas, ya. Semakin kalian menarik keras apa namanya nak? Karetnya, maka batu atau biji yang yang dibuat untuk menapel itu tadi akan terlempar semakin jauh, ya. Jika kalian memberikan gayanya besar, maka batu dari ketapel tersebut akan terlempar sangat jauh. Berbanding jika kalian memberikan gayanya kecil, maka batu yang terlempar mungkin jaraknya tidak begitu jauh. Selain ketapel, yang terakhir ada traktor pegas. Traktor pegas bergerak karena adanya gaya pada karet. Saat roda diputar ke arah belakang, karet akan tergulung pada bilah bambu. Akibatnya karet menjadi kencang.
Saat traktor dilepaskan, gulungan karet juga akan terlepas. Traktor bergerak maju bersamaan dengan terlepasnya gulungan karet. Gaya yang bekerja pada traktor pegas tentu saja adalah gaya pegas. Nah, di layar sudah Pak Ari sampaikan anak-anak bahwa gaya dan gerak itu saling memiliki hubungan, ya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka gerak benda semakin cepat. Apabila gaya yang diberikan kecil, maka gerak benda pun juga semakin lambat. Nah, Pak Ari, mana sih yang namanya titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa? Bisa kalian lihat di layar ya. Titik tumpu itu berada di tengah. Titik beban berada di anak yang berat badannya lebih besar. Sedangkan titik kuasa berada di anak yang berat badannya lebih ringan. Anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, untuk materi berikutnya yaitu menjelaskan gaya otot terhadap gerak benda. Perlu kalian ketahui anak-anak, gaya otot ini adalah salah satu gaya ya yang banyak digunakan oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gaya otot dapat membuat benda yang awalnya diam kemudian menjadi bergerak ya. Selain itu, gaya otot juga menyebabkan mengubah arah gerak benda dan mengubah bentuk benda. Di layar sudah Pak Ari kasihkan beberapa contoh beberapa aktivitas yang dipengaruhi oleh gaya otot ya. Ada mengayuh sepeda. Semakin kalian semangat mengayuh sepeda, maka ayuhan sepeda semakin cepat ya. Ada juga menendang bola, menyebabkan benda yang diam menjadi berhenti. Ada juga memotong roti. Ini adalah contoh pengaruh gaya, yaitu mengubah bentuk benda. Dan yang terakhir adalah meraut pensil. Sama dengan memotong roti, meraut pensil adalah contoh bahwa gaya bisa mengubah bentuk benda. Baik anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, demikian penjelasan materi dari Pak Ari. Pak Ari berharap kalian bisa mudah dan lancar dalam memahami materi yang Pak Ari sampaikan. Sekian dari Pak Ari anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Pak Ari akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.